Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Intan Maharani, NIM 2023143608. Di sini saya ingin memenuhi tugas pendidikan Pancasila, dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, Sarjana Agama Magister Pendidikan, yang berjudul menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan. Jadi, Persatuan Bangsa Indonesia terbentuk melalui tahap-tahap pembinaan yang mewujudkan nilai-nilai yang penting seperti rasa senasib, kebangkitan nasional, dan sumpah pemuda. Rasa senasib di antara masyarakat Indonesia menjadi tahapan pertama dalam proses persatuan yang muncul karena perasaan keterikatan terhadap tempat lahir atau masalah yang harus dihadapi bersama. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia meliputi proses kolonisasi, perlawanan terhadap penjajahan, dan pembentukan negara modern. Faktor-faktor yang mempengaruhi persatuan Indonesia meliputi yang pertama yaitu keragaman budaya. Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Meskipun keragaman ini menjadi sumber kekayaan, pengelolaannya memerlukan pemahaman dan kerjasama yang baik untuk memperkuat persatuan. Lalu yang kedua yaitu perlawanan terhadap penjajah. Nah, perlawanan terhadap penjajah kolonial terutama oleh Belanda menjadi momen penting dalam membentukkan kesadaran nasional dan semangat persatuan di antara berbagai kelompok masyarakat. Yang ketiga yaitu pemimpin nasionalis. Nah, tokoh-tokoh seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan banyak lagi memainkan peran kunci dalam mengilhami semangat persatuan dan perjuangan untuk kemerdekaan. Yang keempat yaitu pendidikan nasional. Nah, pembangunan sistem pendidikan nasional menjadi instrumen penting dalam memperkuat kesadaran masyarakat nasional dan menyebarkan nilai-nilai persatuan kepada generasi muda. Yang kelima yaitu kebijakan pembangunan nasional. Nah, kebijakan pemerintah dalam membangun infrastruktur ekonomi dan pemerataan sosial juga berperan dalam memperkuat persatuan dengan memastikan manfaatnya dirasakan oleh semua warga negara. Nah, dengan berbagai upaya ini, Indonesia telah mengalami perkembangan yang sangat signifikan dalam membangun kesatuan dan identitas nasional yang kuat di tengah keragaman yang ada. Meskipun tantangan tetap ada, persatuan Indonesia terus menjadi aspek kunci dalam membangun bangsa Indonesia itu sendiri. Menurut Muhammad Yamin, bangsa Indonesia dalam merintis terbentuknya suatu bangsa dalam panggung politik internasional melalui suatu proses sejarahnya sendiri yang tidak sama dengan bangsa lain. Dalam proses terbentuknya persatuan tersebut, bangsa Indonesia menginginkan suatu bangsa yang benar-benar merdeka, mandiri, bebas, menentukan nasibnya sendiri, tidak tergantung pada bangsa ini. Menurutnya, terwujudnya persatuan kebangsaan Indonesia itu berlangsung melalui 3 fase. Yang pertama yaitu zaman kebangsaan Sriwijaya, yang kedua yaitu zaman kebangsaan Majapahit, dan yang ketiga zaman kebangsaan Indonesia Merdeka yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Kebangsaan Indonesia pertama dan kedua disebutnya sebagai nasionalisme lama, sedangkan fase ketiga disebutnya sebagai nasional Indonesia modern, yaitu suatu national state atau nasional, yaitu suatu negara kebangsaan Indonesia modern menurut susunan kekeluargaan berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa serta kemanusiaan. Ada banyak contoh persatuan Indonesia sejak zaman dahulu kala yang dapat kita lihat dalam berbagai aspek kehidupan dan kebudayaan. Nah, berikut adalah beberapa contoh persatuan bangsa Indonesia yang penting. Yang pertama yaitu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua yaitu dinamika persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga yaitu budaya bergotong royong. Yang keempat yaitu toleransi terhadap keberagaman suku dan budaya. Yang kelima yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik, budaya, ekonomi, dan pertahanan. Yang keenam yaitu pemikiran dan pengembangan Pancasila. Yang ketujuh yaitu kerjasama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kesembilan yaitu pendidikan berbasis Pancasila, dan yang kesepuluh yaitu pemikiran dan pengembangan Pancasila. Semua contoh di atas merupakan contoh persatuan bangsa Indonesia yang sangat penting yang membantu membangun mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala hingga sekarang. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah sebagai faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan bergerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang bunyinya, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, pengertian persatuan Indonesia merupakan suatu faktor kunci yang menentukan terwujudnya kemerdekaan Indonesia.
Semenjak kaum penjajah bercokol di tanah air kita, perjuangan baik yang lokal maupun antar lokal dalam segala bentuk terusnya melawan penjajahan dengan gigih. Tetapi setelah beberapa tenaga bumi putra berhasil mengenyam pendidikan menengah dan tinggi, maka berubahlah bentuk perjuangan itu dalam bentuk perjuangan periode modern kemerdekaan Indonesia. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak hanya bersifat lokal saja, melainkan antar lokal dalam bentuk organisasi yang berwawasan dan berjiwa negara Indonesia. Cita-cita untuk mencapai Indonesia merdeka dalam bentuk organisasi modern, baik yang berdasarkan agama Islam, paham kebangsaan, ataupun sosialisme itu dipelopori oleh berdirinya Serikat Dagang Islam, Budi Utomo, kemudian Serikat Islam Muhammadiyah pada tahun 1912, Indit Berdis pada tahun 1911, Perhimpunan Indonesia pada tahun 1924, dan Partai Nasional Indonesia, serta Partindo dan sebagainya. Integrasi pergerakan dalam mencapai cita-cita yang pertama kali tampak dalam bentuk federasi seluruh orpol atau ormas yang ada, yaitu perhimpunan politik kebangsaan Indonesia. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia kemudian tercermin dalam manifestasi Sumpah Pemuda yang dipelopori oleh pemuda perintis kemerdekaan pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta yang mengikrarkan satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Kebulatan tekad untuk mewujudkan persatuan Indonesia lewat Sumpah Pemuda itu selanjutnya merupakan suatu sumber semangat dan sekaligus sebagai perwujudan persatuan Indonesia saat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah Belanda. Sejak saat itulah mulai berseminya nasionalisme Indonesia modern yang bersumber pada Persatuan Indonesia. Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itulah pangkal tumpuan cita-cita menuju Indonesia merdeka. Perjuangan kemerdekaan antara parpol atau ormas pada waktu itu dengan segala strategi dan taktiknya baik kooperatif maupun non-kooperatif terhadap pemerintahan Hindia Belanda mengalami pasang naik federasi maupun fungsi dalam gabungan politik Indonesia 1939 dan fungsi terakhir Majelis Rakyat Indonesia. Akhirnya arus besar perjuangan kemerdekaan Indonesia secara keseluruhan dengan berkat ridho Allah yang Maha Kuasa berhasil mencapai puncaknya, yaitu pada detik proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Perkembangan dan pertumbuhan persatuan Indonesia yang berlangsung beradab-adab lamanya kemudian dapat membuahkan hasil, yaitu suatu negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Peranan persatuan Indonesia kepada masa perjuangan kemerdekaan merupakan sumber pergerakan dan sumber cita-cita yang memiliki suatu daya dinamika yang luar biasa yang mampu mewujudkan negara Indonesia yang merdeka. Jadi kesimpulannya pada materi ini yaitu persatuan bangsa Indonesia terbentuk bukan lewat proses singkat atau instan, melainkan proses sejarah yang panjang. Persatuan bangsa Indonesia terbentuk melalui tahap-tahap pembinaan yang mewujudkan nilai-nilai yang penting seperti rasa senasib, kebangkitan nasional, dan Sumpah Pemuda. Rasa senasib di antara masyarakat Indonesia menjadi tahapan pertama dalam proses persatuan yang muncul karena perasaan keterikatan terhadap tempat lahir atau masalah yang harus dihadapi bersama. Itulah tadi penjelasan saya mengenai menginterpretasikan peristiwa sejarah dalam setiap periode untuk menemukan nilai-nilai persatuan Indonesia. Saya Intan Maharani, mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.